Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Siti Khadijah. Baik, kali ini saya di sini akan membagikan sedikit ilmu tentang kebijakan utang terhadap pembiayaan pembangunan dalam ekonomi Islam. Langsung saja yang pertama, pengertian hutang. Secara terminologi, hutang merupakan sejumlah harta atau uang yang dipinjamkan bagi orang yang membutuhkan keperluan, dengan adanya syarat dan kesepakatan untuk mengembalikan uangnya tersebut kepada peminjam dana, tanpa adanya penambahan keuntungan. Selanjutnya ada konsep hutang menurut Islam. Yang pertama ada qardul hasan, yaitu penerima pemberian pinjaman atau yang berhutang. Yang kedua ada penyandang dana atau arab al-mal, sebagai mitra dalam usaha perjanjian mudharabah atau yang menyediakan dana. Rukun dalam berhutang. Yang pertama, adanya lafaz atau akad dalam kesepakatan untuk berhutang. Yang kedua, adanya yang berpiutang dan adanya yang berhutang. Yang ketiga, barang atau harta yang dihutangkan pada saat berhutang itu akan sama atau sejenis pada saat melakukan pembayaran hutang. Pembiayaan pembangunan dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada wakaf. Wakaf bertujuan memberikan harta atau manfaat yang diberikan untuk digunakan manfaatnya yang sesuai dengan agama Islam guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada suku. Suku memiliki kemanfaatan yang sangat baik yang bisa digunakan untuk sumber permodalan utama pembangunan pada sebuah negara. Yang ketiga, permodalan peminjaman luar negeri non-riba. Pembangunan infrastruktur yang telah dirancang oleh pemerintah dengan cara kerjasama dengan akad musyarakah atau partnership murabahah dengan profit loss sharing. Selanjutnya adanya berbagai sumber permodalan untuk pembangunan sebuah negara. Konsep hutang pembiayaan pembangunan menurut konvensional. Yang pertama ada produktivitas. Setidaknya masyarakat harus bisa setiap waktu untuk meningkatkan produktivitasnya, dan masyarakat juga harus berpartisipasi penuh untuk sebuah proses pembangunan. Yang kedua, kesinambungan. Sebuah pembangunan akan dikerjakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, akan tetapi juga untuk keperluan kepada generasi yang akan datang. Yang ketiga, pemerataan. Masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah pembangunan. Yang keempat, ada pemberdayaan. Pemberdayaan pembangunan yang akan dikerjakan bukan hanya untuk masyarakat. Filosofi pembiayaan pembangunan melalui hutang. Yang pertama, untuk menjaga dan menghindari opportunity loss. Yang kedua, untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, untuk mengembangkan pasar keuangan. Yang keempat, melibatkan peran serta generasi berikutnya dalam berinvestasi dalam memberi manfaat jangka panjang atau sharing the burden. Analisis dampak hutang terdiri dari dua dampak, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya yaitu utang luar negeri bisa menimbulkan permasalahan ekonomi kepada banyak negara yang menjadi debitur. Selain beban ekonomi juga yang harus diterima oleh masyarakat pada pembayaran kembali, ada juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat kebergantungan dengan pinjaman negara lain. Pada jangka pendeknya, pinjaman luar negeri dampaknya bisa menutup defisit APBN. Adapun cara atau strategi yang lebih baik dibandingkan defisit APBN yaitu dengan mencetakkan uang baru sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan sebuah pembangunan dengan dukungan modal yang lebih besar tanpa efek peningkatan umum atau harga umum yang tinggi. Analisis resiko hutang. Yang pertama, resiko perubahan tingkat bunga, yaitu variable rate dan revising rate. Yang kedua, resiko perubahan nilai tukar, yaitu rasio utang falas. Yang ketiga, resiko pembiayaan kembali, yaitu rata-rata waktu jatuh tempo, durasi.
dan jatuh tempo dalam waktu 3 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.